YouTube channel Umi Elis. Hari ini Umi akan membuat bakpao kukus nih teman-teman. Ini tuh gampang banget ngebuatnya, rasanya enak banget, empuk dan lembut banget nih teman-teman. Nah, di sini Umi membuatnya nggak keriput dan nggak kempes nih. Nah, mau tahu bagaimana caranya membuat bakpao kukus supaya nggak keriput dan nggak kempes? Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Sebelum menuju ke videonya, bantu dukung channel Umi Elis ini dengan klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, makasih ya. Yuk sekarang kita mulai ke videonya. Nah teman-teman, jadi ini adalah bahan-bahan yang Umi gunakan untuk membuat bakpao kukusnya ya teman-teman. Nah, tahap pertama di sini Umi akan mulai mengaktifkan ragi ya teman-teman. Di sini ada air, airnya ini adalah air hangat sedikit, nggak terlalu panas banget, nggak terlalu dingin banget, jadi hanya hangat aja. Lalu di sini Umi memasukkan gulanya, gula pasirnya, lalu Umi aduk merata. Setelah itu akan Umi masukkan raginya teman-teman. Nah, apabila raginya nanti menghasilkan buih ataupun busa, berarti raginya aktif dan bisa kita gunakan teman-teman. Nah, raginya menghasilkan buih seperti ini, tandanya aktif. Oke, sekarang Umi akan mulai membuat adonannya ya teman-teman. Nah, di sini Umi menggunakan tepung terigu protein sedang teman-teman. Sebenarnya untuk membuat bakpao itu kita sebaiknya menggunakan tepung terigu protein rendah teman-teman. Berhubung Umi nggak punya tepung terigu protein rendah, jadi Umi menggunakan tepung terigu yang ada aja di rumah. Berhubung adanya tepung terigu protein sedang, jadi Umi menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Teman-teman apabila ingin bakpaonya benar-benar putih bersih, teman-teman juga bisa menggunakan tepung khusus untuk membuat bakpao ya. Teman-teman bisa mencari di toko bahan kue. Nah, ini Umi memasukkan raginya secara bertahap ya. Umi aduk dengan menggunakan spatula seperti ini. Diaduk dengan menggunakan tangan juga oke teman-teman, karena ujung-ujungnya ini nanti akan Umi aduk juga dengan menggunakan tangan ya. Nah, tangan Umi sudah Umi cuci bersih ya teman-teman. Nah, di sini Umi menguleni sampai setengah kalis ya teman-teman. Nah, setelah adonannya setengah kali seperti ini teman-teman, selanjutnya adalah Umi memberikan margarin putihnya ya teman-teman. Ini akan Umi berikan margarin putihnya dan juga garamnya teman-teman. Selanjutnya akan Umi uleni sampai benar-benar kalis elastis ya teman-teman. Jadi kuncinya supaya bakpao kita mulus adalah saat kita nguleni harus benar-benar sampai kalis elastis ya teman-teman. Adonannya sudah kalis teman-teman. Umi akan cek apakah adonan Umi sudah benar-benar kalis elastis atau belum. Nah, ini udah nggak lengket dan Umi akan ngambil adonannya sedikit, lalu Umi bentangkan ya teman-teman. Apabila sudah tidak mudah robek, berarti adonannya sudah benar-benar kalis elastis.
Nah, ini setelah Umi bentangkan hasilnya seperti ini, tandanya sudah kalis ya teman-teman. Nah, sekarang adonannya siap untuk Umi bentuk ya teman-teman. Nah, berhubung Umi nggak punya timbangan digital, jadi ini adonannya akan Umi bagi aja. Apabila teman-teman memiliki timbangan digital, teman-teman bisa membagi adonannya sama beratnya ya, supaya semuanya bakpaunya ukurannya sama. Di sini karena Umi nggak punya timbangannya, jadi Umi mengukurnya berdasarkan kira-kira aja ya teman-teman. Nah, sekarang Umi akan mulai ngebentuk adonannya. Di sini Umi menggunakan rolling pin untuk memipihkan adonannya. Lalu tepinya akan Umi pipihkan seperti ini, dan Umi biarkan bagian tengahnya tebal supaya nanti pada saat kita mengisi itu nggak bocor teman-teman. Nah, setelah Umi pipihkan bagian pinggirnya seperti ini, Umi akan mengisi bagian tengahnya dengan menggunakan meses ya teman-teman. Untuk isiannya bisa tergantung selera aja. Mau diisi meses boleh, mau diisi filling coklat juga boleh, mau diisi keju oke, mau diisi kacang hijau juga oke, terserah aja ya untuk isiannya. Nah, setelah bakpaunya jadi seperti ini, maka selanjutnya akan Umi letakkan bakpaunya ke atas kertas bolu kukus teman-teman. Karena Umi punyanya kertas bolu kukus, maka Umi meletakkannya di atas kertas bolu kukus ya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Semua adonan bakpaunya sudah Umi buat seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menit aja ya teman-teman. Jangan lebih dari 20 menit ya, supaya hasil bakpaunya nanti tidak kempes dan tidak keriput ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit hasilnya seperti ini, siap untuk kita kukus. Nah, di sini Umi sudah memanaskan kukusan. Ini tutup pancinya sudah Umi tutup dengan serbet supaya airnya nanti tidak jatuh ke dalam adonan ya teman-teman. Di sini akan Umi letakkan semua adonan bakpaunya ke dalam kukusan, lalu akan mulai Umi kukus selama kurang lebih 10 menit aja teman-teman dengan menggunakan api kecil. A few moments later. Nah, setelah 10 menit sudah matang teman-teman. Bakpaunya cantik banget. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang saatnya Umi sajikan. Tara, ini dia bakpao kukusnya sudah jadi teman-teman. Ini tuh enak
banget, lembut dan empuk banget teman-teman. Dan hasil bakpaunya mulus dan gak keriput. Nah, gampang banget kan membuatnya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuatnya di rumah ya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Teman-teman juga bisa like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman supaya video ini bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya juga ya. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa di YouTube channel Umi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.